itulah kenapa Indonesia jadi 3 produsen gitar terbesar di dunia. Okay. Periode Januari sampai November 2013, nilai ekspor alat musik Indonesia ini mencapai 500 juta US dollar. Saya memakai gitar Homer lokal yang bukan premium. Jadi Homer punya 2 tipe, premium dan biasa. Premium dan biasa. Saya pakai yang biasa. Terbukti harmonis. Ada yang memuji saya lebih bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Selamat datang kembali di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Apa kabar teman-teman bisnis kalian yang sudah ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, aman, dan tentram. Amin. Nah, di podcast kali ini, di podcast Jalan Bisnis episode kali ini sangat spesial. Karena apa? Karena kita kedatangan tamu, kalau bisa dibilang menurut saya pribadi nih, seorang legend. Seorang legend. Dan beliau ini adalah salah satu idola saya pada waktu zaman SMP. Karena dengan beliaulah saya jadinya belajar gitar. Tanpa basa-basi, nanti kita akan langsung segmen yang pertama ya, teman bisnis. Nah, ini teman bisnis, jangan lupa kalau teman bisnis ada yang mau hadir ke sini berbagi ilmu dan edukasi, silakan ya menghubungi ke tim Jalan Bisnis. Nanti akan ada rekan kami yang akan menghubungi kalian. Oke, tanpa basa-basi, kita akan memasuki segmen yang pertama, segmen Mukadimah. Nah, kita baru aja selesai liburan panjang sekolah. Bagi ibu-ibu yang pengen nyemangatin anaknya sekolah biar anaknya lebih trendy lagi ke sekolahnya, nih kita rekomendasiin tas Sukiku, brand asal Jepang yang bahannya itu awet, tahan lama, anti air. Dari segi harganya sangat terjangkau. Terus ditambah lagi dipakai oleh sama mama Gigi loh, buat anaknya sekolah ataupun jalan-jalan. Nah, bagi ibu-ibu yang penasaran sama produk ini, bisa langsung cek di toko kita di Zitech Store. Check it out. Oke, teman bisnis, balik lagi ke podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke, teman bisnis, sekarang kita memasuki segmen yang pertama, segmen Mukadimah. Siapa ya kira-kira tamu spesial pada hari ini? Penasaran kan? Nah, ini kayaknya jadi afirmasi buat saya nih. Karena pada waktu SMP saya mengidolakan beliau nih, dan akhirnya bertemu langsung. Tanpa lama lagi kita sambut Mas Ari Padi. Halo, apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Lagi sibuk gak nih? Lagi, ya tadi malam main. Hari ini kosong. Ya datang ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ari nih udah nyempetin di podcast kita. Tim kita juga udah menghubungi Mas Ari ya waktu itu ya, dan Mas Ari menyambutnya dengan rendah hati, dan itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri Mas. Oh iya, terima kasih juga sudah mengundang. Kaget juga diundang podcast tentang bisnis. Betul. Ini pertama kali saya diundang di podcast yang khusus bisnis. Kebanggaan juga buat kami Homer bisa diundang. Siap. Tanda kutip di bidang bisnis. Siap, nanti boleh kita bedah-bedah ya Mas. Oh iya. Nanti kita ada di segmen yang serius itu pertanyaan. Tapi sekarang kita Mukadimah, itu waktunya kita kenalan nih Mas. Kenalan dalam artian gini, di segmen ini boleh nggak ceritain latar belakang Mas Ari? Terus yang kedua, kenapa Mas Ari memilih bisnis Homer, yaitu pembuatan gitar? Silakan Mas. Oke, saya dikenal ATS sekarang ini. Nama saya Ari Trisosianto. Oke. Dan nickname saya adalah Homer. Panggilan teman-teman di Padi ke saya itu Homer. Kalau boleh tahu, itu Homer The Simpsons kan Mas ya? Iya. Tapi singkat cerita, Homer itu ada 3.
Satu Homer Simpson, bapaknya Bart Simpson. Betul. Satu seorang filsuf dari Yunani, namanya Homer juga. Satu Homer dari Jakarta Raya ini, yaitu saya sendiri. Berarti ada 3 ya Homer. Jadi akhirnya memutuskan memakai nama Homer karena saya merasa Homer ini lengkap. Ada ngocolnya, ada seriusnya ya. Ada sangat serius, seorang filsuf ya. Yang satu di tengah-tengah lah. Siap. Ya, saya gitaris Padi Reborn. Saya juga founder dari Homer Indonesia. Padi Reborn tahun ini berumur 28 tahun. Wah, selamat Mas. Puji Tuhan, alhamdulillah masih solid dan kompak, berlima, belum berganti personil. Walaupun tantangan itu selalu ada. Gitu. Ya ini salah satu contoh ya teman bisnis bagaimana band Padi ini merajut 28 tahun ya Mas ya. 28 tahun dan itu belum yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya sebelum Padi kan teman-teman Padi kan pasti total 30 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun. Mungkin nanti cerita lagi ya soal itu, sampai gimana caranya sampai bisa eksis kompak, tidak ganti personil sampai 30 tahun. Oke, siap Mas. Nah ini kalau bisnis sendiri gimana Mas? Kenapa tertarik Mas? Pertama tentu karena saya mencintai gitar ya. Itu yang satu. Kedua, jargon kami adalah one thing lead to another. Nanti penjelasannya nanti ya. Siap. Singkat cerita, akhirnya saya dan kami seluruh tim itu mendalami dan memutuskan untuk terus menjalani Homer itu karena satu, potensi industri gitar yang sangat besar. Jadi setelah saya mendalami dan terbukti saat ini Indonesia adalah 3 produsen gitar terbesar di dunia. Di dunia, bukan di Asia ya, di dunia pasti. Di dunia. Oke, siap. 3 itu adalah Cina, Korea Selatan, dan satunya Indonesia. Hampir semua brand gitar internasional itu dibuat di Indonesia saat ini. Internasional. Contohnya Mas, kalau bocoran. Fender. Squier tentunya. Epiphone. Ibanez. PRS. Steinberg. Dan masih banyak yang lainnya. Itu brand-brand besar semua kan? Brand-brand besar, tapi diproduksinya di Indonesia ya? Diproduksi di Indonesia saat ini. Ya. Itulah kenapa Indonesia jadi 3 produsen gitar terbesar di dunia. Dan mereka senang di Indonesia karena 2 hal. Satu, sumber daya alamnya yang melimpah. Terutama pasti kan pakai kayu ya Mas? Kayunya Indonesia sangat bagus, beragam. Kedua, sumber daya manusianya. Pekerjanya ya Mas ya? Pekerjanya. Karena kalau gitar, final touch-nya itu di tangan atau di rasa. Di rasa, siap. Di feeling ya. Di feeling, betul. Berbeda membuat handphone nggak pakai rasa. Dia cuman kayak nyetak-nyetak aja gitu Mas ya? Cetak saja. Cetak aja. TV. Iya, siap. Kulkas dan lain-lain itu main cetak aja. Tapi kalau gitar, final touch di tangan. Setelah dibentuk pakai mesin tentunya, terakhir diamplas. Diamplas, dirasakan, dilihat, gitu. Jadi tentunya kalau nggak terampil, tidak mempunyai nilai seni yang tinggi, rasa seni yang tinggi, nggak akan dapat feel-nya itu. Butuh berapa lama tuh Mas, ketika Mas Ari nge-feel dengan gitar buatan Mas Ari sendiri? Oh, nggak bisa cepet ya. Bisa itu cepet ya? Melalui proses dan pengalaman juga gitu. Itulah tantangannya di situ. Mas Ari belajar edukasinya itu ngelihat dari misalkan contoh YouTube atau memang udah dari dulu mempelajari
learning by doing ya. Learning by doing. Homer sudah berumur 5 tahun sekarang gitu. Sampai pada akhirnya ya ini kesimpulan saya bahwa Indonesia ini sangat hebat terutama di gitar karena Indonesia adalah 3 penghasil gitar terbesar di dunia. Dan salah satunya mungkin nanti Homer akan masuk ya Mas ya. Iya, insya Allah ya, mohon dukungannya. Selanjutnya, potensi industri gitar itu sangat tinggi. Ya, mengutip data Badan Pusat Statistik, periode Januari sampai November 2013, nilai ekspor alat musik Indonesia ini mencapai 500 juta US dollar. 500 juta atau setara 8,5 triliun. 8,5 triliun. Iya. Oh, biasa Mas. Peredaran uang yang sangat besar banget ya. Untuk barang non consumer good sangat besar ini. Iya, sangat besar. Sangat besar gitu. Terus selanjutnya juga potensinya ya. Saya melihat dari websitenya Fender kalau nggak salah ya. Jadi dia itu mencoba menghitung gitu potensi pemain gitar di Indonesia, di dunia itu berapa. Menurut mereka itu 7%. 7% aja Mas? 7%. Tetapi ya kalau dihitung ya, penduduk dunia ini sekarang 8 miliar. Betul. 7%-nya itu berarti 560 juta. Bisa dibayangkan orang bisa dibayangkan yang pemain gitar ya, yang bermain gitar. Nah, itu cuman Fender sendiri satu bukan merek. Ini semuanya ini semuanya. Okay. Seluruh manusia gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri penduduknya kan 280 juta. Betul. Kalau 7%-nya itu sekitar 20 juta. 20 juta pemain gitar ya. Pemain gitar. Gitar. Itu potensinya untuk industri gitar gitu. Sangat besar loh. Sangat besar. 20 juta itu. Makanya gitu. Homer berani masuk ya Mas ya. Akhirnya masuk gitu. Akhirnya masuk karena melihat begitu luas ya gitu. Itu udah hitungan matematika dari Mas Ari sendiri ya. Itu dari Fender. Websitenya Fender itu saya mendapatkannya. Terus ketika Mas Ari ngelihat ada kesempatan, oke lah gas ya, Homer masuk gitu ya. Iya, gas. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, membuat usaha itu kan tidak mudah. Betul, sangat setuju Mas. Hal yang paling sulit adalah ketika frustrasi. Ya itu nanti ada di segmen curcur, jadi bisa mencurahkan Mas rasa frustasinya. Iya, itu sempat mandek juga, sempat ini juga, sempat buntu juga. Tapi akhirnya gas terus sampai akhirnya di tahun kelima ini Homer masih berjalan. Oke, teman bisnis, sesi yang pertama, sesi mukadimah saat ini sudah berakhir. Nah, nanti kita akan masuk segmen yang lebih serius. Kita akan tanya nih detail-detail tentang Homer gitu kan. Nanti biar Mas Ari yang jelasin. Oke teman bisnis, kita akan memasuki segmen yang kedua, segmen Serser. Tunggu ya. Kalian bingung kalau lagi ada tamu mau suguhin makanan apa ya? Nah, kita mau rekomendasi ini. Bakso acuat dalam kemasan, udah dilengkapi dengan bumbunya. Jadi, kalian tinggal masak aja. Bakso ini bisa tahan 1 bulan di freezer, bebas dari boraks dan bahan pengawet, dan dijamin kehalalannya. Jadi, tunggu apa lagi? Klik link ini ya. Balik lagi teman bisnis, di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang kita akan memasuki segmen yang kedua, segmen serser, segmen serius. Kita akan tanya langsung nih sama Mas Ari tentang Homer. Penasaran kan? Langsung aja kita akan kasih pertanyaannya. Yang pertama nih Mas, gimana nih Mas tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis di pembuatan gitar di era sekarang nih Mas? Oke, saya menjelaskan agak lebar sedikit ya. Boleh, silakan Mas. Jadi sepertinya benar, Jadi sepertinya sama. Jalan bisnis ini jargonnya dengan Homer. Betul. Karena di setiap bisnis ada jalan. Betul. Kalau kami ya itu tadi, one thing lead to another. Jadi satu gerakan, satu pintu akan membuka pintu yang lain. Betul. Itu yang paling penting. Betul.
itu yang paling penting karena di sini ibarat memanah. Harus tepat sasaran Mas. Satu tembakan belum tentu kena. Oh, siap. Itu wajar. Pertama nembak ya pasti mungkin meleset. Tapi yang penting bagaimana kita terus menembak. Bagaimana kita terus menembak sehingga akhirnya nanti tepat sasaran. Itu ya hal yang paling krusial ya menurut kami. Jadi tantangan terbesar di industri gitar lokal. Tadi saya menyebutnya muluk-muluknya nih. Muluk-muluknya. Tapi tidak semudah itu. Karena kan satu, persepsi orang Indonesia yang menganggap bahwa produk lokal Indonesia, terutama gitar Indonesia ini memiliki kualitas di bawah gitar brand dunia. Tapi pada kenyataannya gimana, Mas? Pada kenyataannya kembali lagi sih, ini agak ini dikit. Kembali lagi di pengusaha tersebut bagaimana bisa membuktikan bahwa gitar brand lokal itu kualitasnya bagus. Padahal kalau maaf nih Mas, kalau dari segi kayu kan sama-sama pakai kayu ya, gitu maksudnya. Tapi jenisnya itu yang berbeda ya Mas ya. Gini aja, mungkin saya menjawab secara langsung saja. Contoh bahwa saya di Padi, partner saya Piu itu kalau beli gitar nggak mau yang murah dia. Yang murah, catat. Harus dicatat ya, harus selalu Gibson Les Paul yang harganya 100 juta. Oh siap. Ya kan? High class. Dan saya memakai gitar Homer lokal yang bukan premium. Jadi Homer punya dua tipe, premium dan biasa. Saya pakai yang biasa. Terbukti tidak ada yang komplain ya. Terbukti harmonis. Terbukti soundnya juga ada yang memuji saya lebih bagus ya. Nggak tahu juga ya. Mungkin nggak juga. Tapi itu di live maupun recording Mas? Iya di live dan recording. Ini saya pakai, mungkin terlihat ya. Iya. Ini gitar yang saya pakai di panggung. Dan tadi Andreas itu berangkat dari kantor langsung ke sini pakai membawa gitar yang saya pakai main. Ya ini contohnya. Gitu. Itu namanya Mas? Ini Enigma. Homer Jadi Enigma. Kalau ditanya ya itu buktinya gitu. Tapi kembali lagi. Ya ini tantangan buat pengusaha gitar, buat luthier gitar, bagaimana membuktikan bahwa brand lokal itu tidak kalah. Siap. Gitu ya. Dan juga terbukti juga bahwa brand-brand besar di dunia ini 50% dibuat di Indonesia gitu. Walaupun itu PMA ya, jadi perusahaannya perusahaan asing, perusahaan Korea, tetapi pelaksananya ya orang-orang Indonesia gitu. Yang membedakan adalah atau yang menjadi tantangan para luthier atau produsen gitar lokal adalah di sistem produksinya. Sistem produksinya atau boleh dikenal dengan, atau yang paling krusial adalah quality controlnya. Banyak luthier di Indonesia yang membuat gitar bagus, tetapi tatkala dia membuat gitar dalam jumlah yang besar, quality controlnya kedodoran. Karena saking banyaknya pesanan gitu ya Mas ya? Saking banyaknya, terus sistemnya kurang sistematis. Betul. Gitu. Itulah tantangan utamanya. Selanjutnya yang kedua, gengsi ya. Betul ya. Orang Indonesia masih merasa tinggi jika memakai brand, misalnya tas Hermes gitu. LV gitu. Iya, bahkan mungkin ibu-ibu itu rela membeli yang palsu atau disebut KW gitu. Tapi itu kan palsu, bukan KW itu. Asli tapi palsu kan. Itu terjadi juga di gitar gitu. Di Indonesia banyak luthier bagus, pembuat gitar bagus, tetapi 90% mengerjakan gitar palsu.
gitar palsu. Iya. Tapi pakai mereknya. Iya, jadi terkenal. dipalsu habis-habisan. Ya sama kayak tas Louis Vuitton tadi itu dipalsu. Ada KW1, KW2, KW3. Betul. Gitu. Itulah yang menjadi tantangannya atau kesulitannya karena gengsinya itu. Sehingga yang terjadi adalah ya orang selalu mengenal brand gitar itu ya itu aja. Betul. Fender, Gibson balik lagi gitulah. Iya, dan itu terjadi memang dua arah ya. Yeah. Yang membeli ada, yang membuat juga ya mau nggak mau. Karena dia luthier ini kalau nggak bikin itu kagak makan. Nggak makan. Iya, nggak makan gitu. Makanya itu menjadi tantangan kita bersama nih untuk industri gitar lokal. Siap. Terus ya ini balik lagi yang udah tak jelasin, produsen atau luthier yang kurang bertanggung jawab gitu. Karena kita sering juga mengalami ketemu luthier yang ya itu tadi bikin satu bagus, diminta bikin 10, malah ada yang ngilang pergi. Oh, gitu. Gitarnya nggak jadi. Ya itu tanggung jawab kita bersama gitu. Yang keempat adalah ini hampir sama sih, kurangnya rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Yang terakhir, dukungan pemerintah dalam hal ini. Tapi nggak usah dibahas deh. Itu terlalu luas, terlalu mungkin sensitif itu Mas. Sensitif juga. Tapi itu ya harus harus ada dukungan. Kalau nggak ada dukungan ya kita perlu dukungan gitu. Betul, selain yang disebutkan. Betul. Nanti mungkin kalau ada pemerintah yang nonton sih, tolong ya. Oke Mas, boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Siap. Oke, gimana nih cara Mas Ari menjaga kualitas produk Homer itu sendiri? Nah itu yang menjadi tantangan juga. Tantangan enggak? Itu yang menjadikan kita sempat frustasi juga ya gitu. Karena memang gini, Homer ini perusahaan desain dan marketing ya. Jadi kita selalu memakai vendor untuk membuat gitar. Ya, selalu memakai luthier di Indonesia. Secara UKM ya masih Homer juga UKM, mereka juga UKM. Jadi itu tadi tantangannya yang paling sulit adalah bagaimana memesan 10 gitar akhirnya mengembalikan 9 gitar. Satunya yang bagus, 9-nya nggak bagus. Nah itulah cara kami untuk menjaga quality control itu. Ya akhirnya di awal-awal ya memang akhirnya masih banyak rugi dan itu yang harus kita tanggung gitu. Betul. Karena untuk supaya membuat quality control Homer selalu bagus. Oke, gitu. Mungkin dari segi pengalaman jadi Mas Ari bisa memilah-milah gitu ya, mencari yang bisa dipercaya lah seperti itu ya Mas. Itu satu, kedua juga ya mendidik juga ya, mendidik para luthier itu, bilang bahwa ini harus menjadi standar seperti ini dan itu membutuhkan waktu yang nggak cepet gitu untuk itulah yang kami lakukan. Oke, nah ini ada pertanyaan ini mengenai feeling nih Mas. Filosofi apa nih nilai yang Mas Ari tanamkan dalam setiap gitar Homer Mas? Filosofinya? Kami mempunyai jargon just be yourself. Just be yourself. Jadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Okay. Itu yang kami bangun dengan yaitu membuat gitar yang lain daripada yang lain. Karena itulah tujuan kami memberi pilihan kepada para gitaris di Indonesia tentunya. Semoga nanti di dunia. Amin. Bahwa ada gitar yang modelnya berbeda. Tidak itu aja. Betul. Karena di dunia gitar itu model itu nggak jauh dari 3 model. Strato, Tele gitu. Strato, Gibson, dan yang di tengah-tengah gitar lancip. Fender, gitar lancip atau gitar metal ya. Yang lancip-lancip dan Gibson. Nggak jauh dari ini selalu, terutama yang 2 ini, Fender dan Gibson. Gitu. Nah makanya dari itu kita selalu membuat gitar yang
berbeda dari itu. Terbukti ya ini kan bentuknya beda banget itu dari dua gitar sangat itu. Berbeda, Mas. Itu pun juga agak berbeda juga gitu. Itulah yang kami tanamkan di produk Homer ini, just be yourself. Ini just be ourselves ini. Betul. Gitar. Dan itu penting di gitar itu untuk menjadi diri sendiri itu, karena esensi dari bermain gitar itu adalah memainkan dengan caramu sendiri. Betul. Jadi nggak ikut-ikutan orang gitu. Nggak ikut-ikutan orang. Dan itulah yang paling sulit, menemukan jati diri Anda itu seperti apa. Original ya, Mas. Permainan Anda itu seperti apa. Mau seperti Slash atau gayanya Slash atau gaya apa, atau gaya sendiri gitu. Itulah yang paling sulit. Jadi itu yang kami tanamkan di Homer Indonesia. Nah, itu teman bisnis, ingat pesan Mas Ari, just be yourself, jadilah diri sendiri. Ketika menjalankan bisnis, nggak usah perlu ikut-ikutan orang, cari aja. Maksudnya mau bisnis apa boleh, tapi cari ciri khas diri sendiri gitu tuh teman-teman bisnisnya. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih Mas, gimana nih cara, kan Mas Ari juga produksi gitar akustik ya? Iya. Akustik dan elektrik itu cara pendekatannya gitu gimana Mas? Pertimbangannya untuk membuat gitar akustik? Iya, kami saat ini, saya jawabnya agak lebar dikit ya. Boleh Mas. Homer dalam 3 tahun pertama itu berinovasi selalu inovasi dulu untuk mencari bentuk. Jadi kami membuat berbagai macam gitar elektrik, akustik, bass juga. Oh, ada bass juga. Iya, bass juga, terus bass akustik, elektrik akustik, dan ampli gitar, stombok juga. Jadi kita berinovasi dulu lah, mencari jalan dulu lah, mencari bentuk, bukan bentuk ya berinovasi aja lah gitu. Okay. Jadi itu kami punya 7 produk tadi gitu, tetapi saat ini kami fokus dulu di gitar elektrik dan akustik gitu. Jadi tentunya memang berbeda untuk membuat gitar elektrik dan akustik. Nah, masing-masing mempunyai tantangan tersendiri. Kesulitannya levelnya berbeda Mas ya? Levelnya berbeda, tetapi kembali sih ke sistem produksinya. Itu yang paling penting, yaitu yang paling utama adalah quality control tadi itu. Quality control. Oke, teman bisnis, sekarang di segmen yang kedua, segmen ser-ser atau serius sudah kita laluin. Sekarang kita akan memasuki segmen yang ketiga. Mudah-mudahan nanti di segmen kedua tadi Mas Ari sudah panjang lebar menjelaskan ya, semoga teman-teman bisnis paham. Dan sekarang kita akan memasuki segmen yang ketiga, yaitu segmen Sansan. Balik lagi teman bisnis, di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang nggak berasa kita udah memasuki segmen yang ketiga, segmen Sansan, santai. Jadi tadi udah serius-serius nih, kita pengen yang santai-santai ya nggak? Sekarang Mas Ari, kita pengen yang santai-santai aja nih Mas. Boleh kan? Yeah. Oke. Boleh nggak ceritain nih pengalaman lucu selama Mas Ari menjalani bisnis di Homer? Iya, pengalaman lucu yang pertama kali saya ini nggak bisa menggambar, tetapi ingin membuat gitar sendiri. Dan gitar itu yang utama adalah di headstocknya, identitas sebuah gitar itu di headstocknya. Jadi saya waktu itu perjalanan dari Medan ke Jakarta di pesawat, saya bawa kertas, saya gambar sendiri headstock itu. Walaupun saya nggak bisa gambar sama sekali, tapi lucunya dari situ akhirnya dapat 6 headstock, dan jadilah akhirnya headstock ini semua. Wah, terrealisasi semua ya Mas? Terrealisasi semua. Itu saya pikir lucu juga sih, karena nggak bisa gambar tapi jadi juga. Gitu, tapi ya sih, memang kalau dilihat dari desainnya beda dari yang lain ya Mas? Iya, memang tujuannya pengen berbeda gitu. Tapi lucunya itu saya nggak bisa gambar jadi juga. Jadi lebih besar niatnya daripada kemampuannya sebetulnya. Tapi pertimbangannya emang karena Mas Ari
biarin aja, atau memang udah nih ciri khas gue gitu maksudnya? Pertimbangannya karena memang saya dari kuliah itu bikin gitar sendiri. Dan saya punya teman dekat, sahabat itu seorang desainer, tapi nggak jadi sampai di sampai di Padi Reborn pun setelah berapa belas tahun nggak jadi. Akhirnya ya desain sendiri. Udah gambar sendiri aja deh gitu. Udah kesel duluan gitu. Ya udah gambar sendiri. Tapi puji Tuhan jadi juga gitu. Dan mungkin jadi ciri juga akhirnya. Betul Mas. Tapi ini kalau bisa dilihat, apakah yang Mas Ari suka apa nih? Yang paling suka bentuknya dari semua Mas yang Ari ciptakan? Pasti kan ada jagoannya nih. Wah, kalau dibilang jagoan sih tidak ya, karena 6 itu. Tapi dua inilah jagoannya. Karena ada 6 gitar yang macam-macam bentuknya, yang aneh-aneh juga. Tapi inilah yang paling mendekati secara umum. Oke, gitu. Siap. Kalau dari pengalaman di panggung ada nggak Mas? Yang kocak-kocaknya nih. Tak lanjutin dulu boleh ya? Boleh. Banyak nih soalnya setelah dicatat ya. Lantas dibikinlah prototipenya. Tapi nggak langsung gitar, prototype dari styrofoam dulu. Dari styrofoam dulu? Iya, dari styrofoam dulu, digunting pakai gunting biasa, dicoba, difoto-foto. Difoto-foto dulu. Kelihatannya oke nggak ini? Setelah itu, boleh nih, baru dibikin gitar beneran. Dan itu pun masih salah gitu. Jadi gitar pertama yang kami pajang di rumah itu namanya The One, karena memang itu yang pertama dan tidak sesuai. Akhirnya selanjutnya direvisi gitu. Itu dipajang aja gitu Mas di rumah? Dipajang itu satu-satunya karena bisa dimainkan, cuman nggak nyampe ke fret ujung gitu. Dia natap kayunya gitu. Terus setelah itu sempat juga berpikiran pengen dari tangan saya sendiri, dan akhirnya beli alat perkayuan. Di rumah masih ada sekarang, ada 10 item alat perkayuan, dan akhirnya kita coba dan jadi juga gitu. Itu awalnya Mas Ari semua tuh? Awalnya iya, dari beli kayu gelondongan, digergaji sendiri, direkatkan sendiri di area woodworking namanya ya. Sebelum masuk ke proses kedua itu woodworking dulu, persiapan kayunya dulu. Dan itu ya kita lakukan, membeli alat-alat perkayuan itu juga. Walaupun akhirnya setelah jadi bisa bosen akhirnya. Jadi memang kita kembali ke Homer adalah perusahaan desain dan marketing. Oh, siap. Terus ada sekali waktu juga yang lucu. Biasanya orang nanya yang murah, paling murah berapa harganya? Beberapa kali, satu kali juga ada pagi-pagi nelpon langsung nanya, Mas, gitar yang paling mahal berapa harganya? Wah, Sultan kayaknya beli. Itu lucu sekaligus menyenangkan itu. Karena yang ditanya yang paling mahal nih Mas. Dan paling mahal, dan akhirnya dia beli 5 gitar itu dibeli semua. Luar biasa. Yang paling mahal itu. Jadi kita yang paling mahal itu ada di 21 juta. 21 juta. Iya. Yang itu yang Enigma ya Mas ya? Itu kami sebut H-series. H-series itu yang premiumnya. Start 10 sampai 21 itu. Dan dibeli 5. Dibeli 5 pada saat itu juga. Itu sangat lucu dan menggembirakan. Itu lucunya dapat, cuannya dapat ya Mas. Ada juga yang beli gitar tapi nggak diambil-ambil. Sampai sekarang Mas? Sampai sekarang ada satu sampai sekarang itu. Oh gitu ya? Iya, itu udah 3 tahun kali. 3 tahun ya? Iya. Tapi coba dihubungin gimana Mas? Terakhir yang terakhirnya beliau bilang sedang renovasi, titip rumahnya sedang renovasi. Titip dulu Mas ya. Titip gitu. dulu Mas ya. Waktu itu ada 3 gitar yang sampai tahunan nggak diambil, nggak tahu kenapa. Lucu juga itu. Ini yang nonton, tolong yang diambil gitarnya. Tolong beli ya, jangan diambil-ambil ya. Beli yang banyak-banyak, yang mahal-mahal jangan diambil. Oke. Ada lagi Mas pengalaman yang lain? Oh iya, pengalaman
Yang pertama 2 tahun, jadi Homer itu kan 2020 berarti ya. Oke. Pada saat itu COVID. Oh itu. COVID dan juga ya kita baru start awal. Jadi kami bekerja itu yang di Jakarta saya sama istri saya. Itu selama COVID. Berarti selama 2 tahun kami kerja sendiri. Jadi ibarat ini dari nyapu, dari ngepel sampai packing sampai menjual kami lakukan berdua. Satu orang di Surabaya untuk di workshopnya. Itu 2 tahun kami lakukan sendiri. Baru setelah itu ada pegawai masuk. Tapi 2 tahun pertama. Tapi dalam 2 tahun itu penjualan banyak yang pesan ya Mas ya? Iya bagus. Terutama kan karena COVID ya waktu itu. Iya, jadi nggak tahu ini lucu atau gimana. media yang dipakai seperti biasa ya Mas, seperti Instagram atau website gitu. Tapi kayaknya lebih ke Instagram ya kalau saya lihat. Semua pakai sih. Instagram, TikTok, YouTube juga ya. Syuting sendiri, ya semuanya sendiri deh 2 tahun pertama lah. Itu ide dari Mas Ari semua ya? Dari istri tercinta? Berdua ya gitu karena ya begitulah. Iya, dapat partnernya yang alhamdulillahnya match banget ya Mas ya. Pengalaman yang tidak dilupakan gitu. Oke, siap. Teman bisnis, tadi udah kita denger nih cerita-cerita lucu, pengalaman dari Mas Ari. Nah, sekarang waktunya kita curhat-curhatan ya. Nih segmen yang terakhir nih Mas Ari. Nanti kita akan curhat, kita akan dengar nasihat dari Mas Ari. Oke, kita akan kembali di segmen yang keempat, segmen cucur. Wah, nggak berasa teman bisnis, kita sekarang memasuki segmen yang keempat, yaitu segmen cucur, curhat-curhatan. Di sini Mas Ari ini sudah pasti banyak pengalaman dalam hidup beliau. Jadi mungkin saya yang lebih muda ini pengen gitu kan dapat kata-kata motivasi dari Mas Ari. Mungkin Mas Ari bisa, kan tadi sempat ada frustasi ya. Gimana tuh Mas Ari cara menghandlenya? Iya, memang tidak mudah menjalankan sebuah usaha, apalagi menciptakan branding yang dari nol. Itu sangat tidak mudah, banyak tantangannya dari eksternal, dari persepsi pembeli juga, dan juga internal juga. Itu pernah kami alami, dan saya sendiri pernah hampir angkat tangan. Dikarenakan 2 faktor itu. Cara menghandlenya adalah kreatif untuk menciptakan pikiran-pikiran baru ya. Dan akhirnya karena dipaksa, didorong, akhirnya menemukan tadi itu. Karena di setiap bisnis ada jalan. Betul. Itu yang harus dicari, bukan bisnisnya sendiri. Yang penting adalah terus bergerak saja dulu. Kalau mikirin hambatannya, 99% mentok deh pasti. Benar. Di setiap bisnis 99% pasti berat tantangannya. Hanya cuma 1% yang selalu bilang cuan terus itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Betul, gitu. Setuju ya. Tantangannya banyak sekali dan tidak ada jalan lain bagaimana mengembangkan atau berpikir terus ya gimana. Dan akhirnya itu tadi jargon di setiap bisnis selalu ada jalan. Jadi lakukan saja terus gitu. Seperti itu. Kalau kami bilang bahasa Londonya itu one thing to lead another. Jadi lakukan saja. Nanti itu akan mengelit, memberi jalan ke yang lain gitu. Nah, ini teman bisnis sudah dikatakan berkali-kali oleh Mas Ari. Tadi kembali ke Just Be Yourself juga tuh Mas ya. Ya. Itu jadi ya percaya diri sendiri. Terus kalau ada masalah jangan menyerah, intinya gitu Mas ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena kadang-kadang ya kita nggak tahu
jualan gorengan ternyata nanti mungkin jadi apa? Jadi es teh mungkin. Betul. Jadi betul. Kayak berarti dalam setiap bisnis Mas Ari pasti selalu melakukan eksperimen ya Mas ya. Eksperimen dan gagal coba lagi seperti itu Mas ya. Ya, dan inovasi terutama itu ya. Itu yang penting karena kadangkala kita akan menemukan di diversifikasi usaha yang lain itu akhirnya menemukan jalannya gitu. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa inovasi Mas ya, malah mentok jadi yang Mas Ari bilang. Iya, pasti stuck nanti akhirnya. Karena 99% usaha pasti mengalami itulah gitu. Nah, kayaknya ya. Iya, bukan kayaknya udah pasti Mas. Oke, Mas Ari, ini boleh tahu nggak nih Homer nanti kalau teman-teman Jalan Bisnis mau beli bisa di mana Mas infonya? Oh ya, ada di marketplace. Mungkin ditulis aja kali ya nanti. Oh gitu, nanti kita akan kasih linknya, deskripsinya di sini Mas. Yang pasti gerbang utamanya di website kami di www.homer-indonesia.com. Nah, catat ya, itu nanti ada di Tokopedia juga Mas ya? Iya, nanti akan ada linknya. Terus ada di Instagram, semua tadi ya Mas Ari sebutin ya, ada di TikTok juga ya. Semuanya sampai akhirnya diversifikasi usaha kami adalah di bidang produksi musik gitu. Siap. Jadi di situ ada linknya di Spotify. Nah itu teman-teman bisnis, kalau yang mau pesen langsung aja. Tadi yang Mas Ari sebutkan, nanti kita cantumin juga nih di bawah sini. Jadi tinggal cari aja. Oke, Mas Ari, suatu kebanggaan dan sangat-sangat kami rasakan senengnya sampai sini karena bisa berhadapan langsung dengan idola kita semua nih, kru kita nih pada mengidolakan Mas Ari. Sama-sama, terima kasih karena di sini baru mendapatkan ini, karena di setiap bisnis ada jalan. Nah itu dia jargon kita. Terima kasih selagi Mas Ari. Nah teman Jalan Bisnis, jumpa lagi di episode berikutnya ya. Salam.